Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi untuk mata pelajaran fikih untuk anak-anak kelas 4A sampai dengan 4D. Sebelum kita mulai pembelajaran fikih ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalian membuka materi tentang sholat tahajud, yaitu materi pembelajaran ke-7. Bisa dibuka di halaman 81. Sebelum itu, sholat tahajud itu dikenal dengan sholat qiyamul lail, merupakan sholat sunnah yang memiliki pahala dan keutamaan yang besar, karena dikerjakan di sepertiga malam, sehingga godaan untuk melaksanakan sangat berat. Namun Rasulullah setiap malamnya selalu melaksanakan sholat tahajud, dan diakhiri 8 rakaat. Dan diakhiri juga melaksanakan sholat tahajudnya 8 rakaat, diakhiri dengan sholat witir. Kemudian Rasulullah mengerjakan sholat tahajud dan witir 11 rakaat setiap malamnya sampai kakinya bengkak. Dan Aisyah istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah dijamin surga oleh Allah. Kenapa engkau susah payah untuk melaksanakan sholat tahajud berjam-jam?" Nah, bisa dilihat dan jawaban Rasulullah adalah, ia adalah melaksanakan, artinya apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Af'ala abdan syakuran, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian terdapat pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud disebut juga qiyamul lail, merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam. Sholat tahajud dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Nah, itu merupakan pengertian sholat tahajud. Nah, apabila sholat tahajud dilakukan dengan tertib dan teratur setiap malamnya, maka Allah akan melebihkan dan mengangkat derajat hambanya. Terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Setelah sholat tahajud dianjurkan melaksanakan sholat witir. Sholat witir adalah yang mana jumlah rakaatnya ganjil. Biasanya dilakukan setelah sholat tahajud atau setelah sholat lainnya. Nah, jadi dianjurkan melaksanakan sholat witir. Kemudian, waktu dan bilangan rakaat sholat tahajud. Kita bisa pahami, sholat tahajud dikerjakan pada sepertiga malam hingga menjelang subuh. Ya, bisa diingat dikerjakannya. Kemudian sholat tahajud sangat dianjurkan karena sepertiga malam merupakan waktu yang sangat mustajab. Karena apa? Terkabulnya doa oleh Allah. Jadi kalian ingin doanya terkabul, maka laksanakanlah sholat tahajud. Jumlah rakaat sholat tahajud tidak terbatas. Kita dapat melakukan paling sedikit 2 rakaat jika mampu. Kita dapat melaksanakannya dengan rakaat sebanyak-banyaknya. Jadi paling sedikit 2 rakaat. Setelah sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Setelah tahajud ditutup dengan sholat witir. Terdapat di dalam Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat ketika waktu malam. Dalam ketentuan sholat witir, kita tidak boleh melakukan 2 kali dalam satu malam. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi satu malam hanya 1 witir. Sholat witir dilaksanakan dengan rokaatnya tentunya yang apa? Yang ganjil, yaitu 1 rokaat sampai maksimal 11 rokaat. Dari mulai 1 rokaat dan maksimal 11 rokaat. Cara melaksanakan sholat witir 3 rokaat. Pertama langsung 3 rokaat, 1 kali salam. Yang kedua 2 rokaat, kemudian salam. Sholat lagi 1 rokaat lagi, kemudian salam. Jadi ada 2 cara untuk melaksanakan sholat witir. Cara mengerjakan sholat tahajud sama dengan sholat lainnya. Yang membedakan hanya niatnya saja.
Gerakan sholatnya sama saja, tapi niatnya yang berbeda. Tentunya kalau kita sering melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan keutamaan. Ibaratnya kita mendapatkan hadiah. Apa sih keutamaan sholat tahajud? Nah, Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang senang melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalian kalau udah sholat tahajud, apa nih yang sudah didapat? Apa? Yang pertama, mendapatkan tempat yang istimewa di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita istiqomah untuk sholat tahajud, insya Allah kita mendapatkan tempat yang istimewa di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Masya Allah kan kita bisa mendapatkan tempat yang istimewa. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Tuh, sebaik-baiknya ini sholat tahajud merupakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Nah, selanjutnya kita ke yang keberapa? Yang ketiga ya. Tadi kita telah membahas 2 keutamaan sholat tahajud. Ya, tadi yang kedua sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Jadi, sholat tahajud merupakan sholat yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah juga menyebut sholat tahajud sebagai sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Yang ketiga, dekat dengan surga. Masya Allah. Yang keempat, doanya akan terkabulkan. Nah, makanya dari sekarang kalian berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang tentunya kita akan didekatkan dengan surga. Allah memberikan ganjaran kepada hambanya, yaitu didekatkan oleh surga. Kemudian doa kita akan terkabulkan. Kalian minta apa aja sama Allah, insya Allah Allah dapat kabulkan. Nah, sepertiga malam itu pukul 1 hingga menjelang subuh merupakan waktu yang mustajab terkabulnya untuk berdoa, karena pada waktu-waktu tersebut malaikat turun ke bumi memberikan rahmat bagi hambanya, kemudian bagi hambanya yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwasanya Allah akan mengabulkan doa dan permohonan hambanya yang sedang bertahajud. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah pada waktu tersebut. Apapun yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah. Jadi ingin dipermudah, doanya ingin dikabulkan, yaitu sering-sering melaksanakan sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud tentunya banyak keutamaan, mendapatkan tempat yang istimewa di surga, di dunia, di akhirat, kemudian sebaik-baik sholat adalah sholat fardu, itulah keutamaannya. Kemudian ibu akan memberikan tugas mengerjakan latihan soal halaman 87. Kerjakan di buku paket, pilih jawaban, lalu tulis huruf berdasarkan jawaban. Hasil fotonya dikirim ke nomor ibu ya, atau di Classroom saja ya. Dikirim di Classroom. Ini contohnya ya. Oke. Misalnya kalian pilih jawabannya, kemudian ditulis di sampingnya dengan memberi jawabannya G atau H. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.